Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jijana Roba. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang variabel yang mempengaruhi proses belajar. Apa sajakah variabel yang mempengaruhi proses belajar? Di sini berbagai variabel yang mempengaruhi proses belajar menurut Lore. Yang pertama, stimulus atau learning variable. Yang kedua, organisme variabel. Yang ketiga, respon variabel. Baik, saya akan memaparkan satu persatu. Baik, yang pertama, learning variable. Di sini learning experience variable antara lain mengenai satu metode variabel menyangkut kuat lemahnya motivasi untuk belajar, intensif tidaknya bimbingan guru, dan ada tidaknya kesempatan untuk praktikum. Yang kedua, task variable atau mencakup menarik atau tidaknya apa yang harus dipelajari, bermakna atau tidaknya fasilitas belajar yang memadai. Selanjutnya, environmental variable yang menyangkut iklim belajar yang bergantung pada faktor tersedianya waktu yang cukup untuk belajar dan tersedianya fasilitas belajar yang memadai. Baik, yang kedua yaitu organisme variable. Yang pertama, karakteristik of the learning antara lain tingkat intelijensi, usia dan taraf kematangan, jenis kelamin, dan kesiapan. Selanjutnya, mediating proses yaitu kondisi yang lazim terdapat dalam diri siswa antara lain intelijensi, persepsi, motivasi, takut, cemas, dan tekanan batin yang sebagainya turut berperan dalam proses berperilaku belajar. Yang ketiga, respon variabel. Dikelompokkan berdasarkan tujuan pendidikan terdapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kognitif seperti pengetahuan, konsep-konsep, dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, tujuan afektif, yaitu mencakup sikap, nilai-nilai, minat, dan apresiasi. Yang ketiga, tujuan pola bertindak antara lain yang pertama, keterampilan psikomotorik seperti menulis, mengetik, melukis, dan sebagainya. Yang kedua, kompetensi untuk menyelenggarakan pertemuan, berpidato, memimpin diskusi, pertunjukan, dan sebagainya. Yang ketiga, kebiasaan seperti kebiasaan hidup sehat, kejujuran, kerapian, dan sebagainya. Sedangkan menurut Burton ada variabel yang mempengaruhi proses belajar. Di sini terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama, faktor dari dalam diri siswa. Di sini kelemahan secara fisik, yaitu tidak berkembangnya susunan syaraf pusat karena cacat atau sakit, kurangnya berkembang panca indera sehingga menyulitkan proses interaksi, penyakit menahun dan ketidakseimbangan perkembangan dan reproduksi. Yang kedua, kelemahan secara mental, yaitu mencakup cacat mental, kurang semangat, serta trauma. Yang ketiga, kelemahan emosional seperti terdapatnya rasa tidak aman, tercekam rasa fobia, maupun ketidakmatangan. Selanjutnya, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan yang salah seperti banyak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aktivitas sekolah. Yang selanjutnya, tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan seperti membaca, menghitung, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu faktor-faktor dari luar diri siswa. Yang pertama, kurikulum yang seragam atau uniform, bahan dan buku sumber yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan. Yang kedua, terlalu berat beban belajar atau mengajar bagi siswa atau guru. Yang ketiga, terlalu besar populasi siswa dalam kelas. Selanjutnya, terlalu banyak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir yaitu kekurangan gizi. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.